Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat semua dimanapun berada, alhamdulillah pada pagi hari ini saya akan melanjutkan teknik pernapasan untuk tilawatil Quran, karena pas postingan yang kemarin itu karena ada gangguan sinyal sehingga tidak terekam semua, sehingga saya ulangi lagi teknik pernapasan dalam qiraah. Jadi napas panjang bagi seorang qori itu merupakan syarat mutlak, karena bagaimana kita bisa menggunakan farasi-farasi yang ada di dalam tilawat Al-Quran bila mana napas kita pendek. Dan memang dalam penilaian setiap kali musabaqah itu pun diantaranya adalah napas, teknik pernapasan. Sebab dalam musabaqah tilawat Al-Quran, ketika ada seorang qori itu pernapasannya itu kok terhenti, dalam artian dia itu mengambil napas di tengah-tengah perjalanan ketika dia melantunkan ayat, melantunkan lagu, kemudian kok dia mencuri napas, bahasanya mencuri napas, tapi kemudian dilanjut lagi, itu sudah pengurangan sebuah poin di dalam musabaqah tilawatul Quran. Dan yang namanya napas itu memang bisa berubah, bisa lebih panjang lagi asal kita mau latihan untuk teknik pernapasan ini. Dan dalam teknik pernapasan ini pun sangat sederhana sekali dan bisa kita praktekkan dimanapun dan kapanpun, termasuk misalkan di dalam kamar ataupun dimanapun berada, itu bisa kita lakukan, tidak membutuhkan tempat khusus. Itu kalau teknik pernapasan. Pagi hari ini saya ditemani sebatang rokok Samsu. Saya mau saya sambil dengan udut Samsu dulu. Ini ada pipa juga. Ini kayunya kayu kenanga. Saya sambil rokok dulu lah, biar suasananya cair, kita sambil rokok santai aja. Ya, jadi teknik pernapasan itu macam-macam, dan yang paling sederhana itu yang seperti kemarin saya sampaikan, itu adalah dengan cara menahan napas. Itu langkah yang pertama yang bisa kita tempuh, adalah dengan menahan napas. Jadi yang perlu kita siapkan apa saja ya? Yang jelas kita sedia jam. Ya, kalau nggak punya jam tangan, sekarang juga ada HP, kita buka stopwatchnya. Kita tahan napas dulu. Jadi langkah yang pertama itu adalah kita ambil napas yang dalam, kemudian kita tahan. Kemudian posisi perut pada saat kita menahan napas itu posisi adalah perutnya mengencang. Oke, bisa saya mulai. Yang pertama itu adalah dengan menahan napas. Jangan lupa ini sediakan stopwatchnya untuk mengukur seberapa lama kita itu bisa tahan napas. Kemudian pada saat kita sudah bisa tahan napas, kita lihat durasinya berapa detik atau berapa menitkah kita bisa tahan napas. Kemudian kita ulangi lagi sampai berapa kali, dan diusahakan untuk yang kedua, kita usahakan sebisa mungkin tahan napas yang kedua itu harus lebih lama dari yang pertama. Saya akan mencoba mempraktekkan dulu. Yang pertama itu adalah dengan cara menahan napas. Kita ambil napas dulu dalam-dalam.
kalau sudah betul-betul nggak kuat, betul-betul nggak kuat ini jangan cuman nggak kuat terus kemudian kita lepas, betul-betul nggak kuat sudah, badan itu sudah goyang-goyang ya, terus kita tahan saja sekuatnya, jangan merasa nggak kuat terus langsung lepas, diusahakan tetap kita tahan ya. Ini tadi saya contoh tadi menahan nafas. Nah kemudian tadi kan saya badannya sudah mulai goyang itu ya, itu teruskan saja sampai kita juga mengamati stopwatch yang sedang berjalan itu sudah berapa detik, berapa menit, kita amati. Nah kemudian kita buang. Lah selanjutnya kita ambil napas dalam-dalam lagi, kemudian kita netralisir biar napas kita tidak terengah-engah. Jadi kita netralisir, kemudian kita coba lagi 3 kali atau 4, 5 sampai kita rasa cukup. Dan ingat, untuk tahan napas yang berikutnya, yang kedua, yang ketiga, yang keempat itu harus kita usahakan harus lebih lama daripada yang sebelumnya. Itu yang pertama, dengan cara menahan napas. Cukup sederhana, bisa kita praktekkan di kamar, dimanapun berada, itu bisa kita praktekkan di mana saja. Yang kedua itu kan tadi menahan napas. Teknik yang kedua itu kan tadi saya contohkan teknik pernapasan dengan menahan napas tanpa suara. Nah kalau kita sudah yang tahan napas sudah dianggap cukup ya, kita rasa cukup, jadi misalkan 3 kali, 4, 5 atau berapa, kok di situ ada perkembangan ya, perubahan. Tadi yang pertama 30 detik misalkan, yang kedua usahakan ya paling tidak yang 40 atau 45 detik, yang ketiga sampai 1 menit dan selanjutnya. Nah kalau mungkin sudah lumayan ya, cukup bagus, tadi misalkan dari 30 detik sampai 1 menit itu sudah bagus. Nanti kita coba lagi di lain waktu, kita coba lagi terus sampai barangkali bisa 2 menit ya. Saya juga pernah mencoba sampai 2 menit tahan nafas, itu alhamdulillah ya bisa. Jadi dalam sekali latihan pertama 1 menit, so ulangi lagi, ternyata bisa sampai 1:15 menit, kemudian 1,5 menit, dan terakhir sampai 2 menit, alhamdulillah cukup bisa. Itu kita paksakan ya, kita latih, karena dari situ nanti napas itu akan berkembang ya. Ketika sering dilatih, napas akan berkembang, kemudian sering kita pakai latihan, kita sering bertilawah. Sebab suara kalau lama nganggur itu juga nanti angkat-angkatannya berat ya. Jadi ataupun kita jarang bergerak atau jarang berolahraga, itu ketika nanti kita bersuara itu sangat berat sekali. Makanya kalau misalkan belajar tilawah itu jangan musim-musiman ya, tetap harus rutin. Sebab kalau misalkan lama nganggur itu nanti akan berubah ya, angkat-angkatannya akan berat. Tapi kalau sering kita latih, sering bersuara, itu akan cepat berkembang. Itu yang pertama. Lah yang kedua, kita coba tahan napas dengan bersuara. Tentunya tahan napas tanpa suara dengan tahan napas dengan bersuara itu akan berbeda. Barangkali kalau tanpa suara mungkin kita bisa 2 menit misalkan, tapi kalau dengan suara itu akan lebih pendek, karena power ataupun energi yang kita keluarkan itu lebih banyak. Ataupun misalkan suara yang datar dengan suara yang penuh variasi itu juga menguras nafas yang berbeda. Ketika kita banyak menggunakan variasi, cengkok dan lain sebagainya, itu akan menguras napas lebih banyak. Maka dari itu kita latihan dengan suara juga. Dari nada yang terendah sampai nada yang tertinggi itu kita latihan pernapasan seperti itu. Kita juga di samping latihan pernapasan, kita juga berusaha untuk latihan menggunakan nada rendah, menggunakan nada tinggi. Karena memang ada tipikal suara itu, ada yang memang tidak bisa menggunakan nada rendah, itu juga ada. Itu harus dilatih. Karena kalau misalkan hanya bisa menggunakan nada tinggi saja itu juga kurang bagus. Jadi harus seimbang.
dia bisa rendah, bisa tinggi. Ataupun kadang ada yang hanya bisa rendah tapi tidak bisa tinggi. Itu juga harus kita latih. Menggunakan nada rendah pun harus kita latih. Biasanya kalau cewek itu biasanya memang kelemahannya adalah menggunakan nada rendah. Itu sangat sulit sekali bagi cewek. Ya, cowok pun juga ada yang demikian. Makanya perlu kita latih penggunaan nada rendah. Salah satunya kita latihan dengan nada rendah, itu kita bisa menahan nafas berapa. Oke, saya contohkan tahan nafas dengan disertai dengan suara dari yang terendah dulu. Saya contohkan ini. Kita sediakan, jangan lupa stopwatch-nya. Kita sediakan. Coba saya buka stopwatch-nya ya. Oh, kok jam ini stopwatch-nya mana ini? Stopwatch. Stopwatch. Nah, ini. Saya akan praktekkan tahan napas dengan bersuara dari nada yang terendah. Ini hanya contoh ya, nanti saya bisa berapa, cuma ini sekedar contoh. Nanti barangkali sahabat nanti bisa lebih lama. Alhamdulillah nanti kita ulangi dengan nada yang sama, kita ulangi sampai kita rasa cukup. Saya praktekkan dengan nada yang rendah. Nah, tahan napas dengan nada rendah. Ya, sampai betul-betul gak kuat. Jangan hanya karena tadi misalkan mungkin sudah terus kita hentikan. Jangan sampai betul-betul kita itu betul-betul gak kuat baru dihentikan. Karena perubahan napas menjadi lebih kuat itu ketika posisi kita sudah lemah, sudah nguling banget ya, kemudian baru kita hentikan. Kita netralisir seperti biasa, baru kita coba lagi untuk kedua kalinya ya, dengan yang sama tadi, yang nada rendah dengan tinggi nada yang sama tadi, tinggi nadanya seperti itu ya. Yang keduanya kita ulang sampai 2, 3 atau 4, 5 dan seterusnya sampai kita rasa cukup. Yang kedua kita naikkan lagi tinggi nadanya tadi kan, kemudian kita naikkan lagi seatasnya lagi ya. Itu juga dengan menahan napas. Sampai betul-betul gak kuat baru kita hentikan. Seperti misalnya kita netralisir, kita ulangi sampai berapa kali ulangan. Berikutnya kita naikkan lagi, nah tadi kita terus, kita coba dari yang terendah sampai tertinggi ya, atau sampai itu juga nggak apa-apa ya. Jadi ya kalau misalkan nanti nggak enak sama tetangga ya latihannya jangan di rumah ya. Kalau misalkan menggunakan nada tinggi ya kita cari tempat yang kira-kira sepi, pagi-pagi habis subuh itu yang paling bagus. Yang paling bagus itu kalau udara pagi, kita di lapangan ataupun ke sawah ya, itu paling enak itu ya. Saya sambil duduk dulu. Lah ini kok sambil udut ini gimana? Gak masalah ya.
masalah. Ini rokoknya Jisamsu, apalagi kalau ada kopi hitamnya, oh tambah mantap nih. Kopi hitam sama Jisamsu ya, tuh mantap. Ya memang ada orang yang sensitif ketika merokok kemudian suaranya berubah, itu juga ada. Tapi ada yang malah yang kalau misalkan mau tampil itu dia harus udut Jisamsu dulu, itu juga ada. Nah, pokoknya kopi hitam sama Jisamsu itu juga ada. Jadi kalau mau tampil tilawah dia itu misalkan harus udut Jisamsu sama kopi hitam, itu juga ada. Lah langkah yang berikutnya tadi kan tahan napas sudah ya, kita latihan tahan napas sudah, kemudian dengan bersuara sudah. Yang selanjutnya bisa juga dengan senam ya, kita melatih napas dengan senam, gerakan senam, gerakan pemanasan. Gerakan pemanasannya kita kasih teknik pernapasan. Coba kamera di belakang kan ya. Kita akan memperagakan teknik pernapasan dengan pemanasan senam. Ya misalkan kalau kita melakukan pemanasan kan ada gerakan yang seperti ini misalkan ya. Ini kayak gini. Ya, ada kayak gini, ada kayak gini, ada kayak gini dan lain sebagainya. Pokoknya apapun bisa. Yang jelas kita ketika latihan pemanasan, senam pemanasan itu kita selingi dengan teknik pernapasan. Misalkan pertama kayak gini. Itu langkah yang pertama kan biasanya kan kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lah. Itu hitungan ini kita isi dengan pernapasan. Hitungan 8 yang pertama itu adalah dengan kita menarik napas. Jangan kita putus sebelum hitungan 8. Jangan kita putus sampai hitungan ke 8. Itu yang pertama. Jadi kita menyedot napas, menarik napas ya supaya bisa sampai hitungan 8. Tentunya ketika mengambil napas ya jangan sekaligus tapi pelan-pelan. Jangan itu langsung habis, tapi kita pelan-pelan ya. Kita pelan-pelan, saya peragakan ini ketika seperti ini. Nah, yang pertama itu adalah mengambil napas. Yang kedua itu kita tahan. Hitungan 8 yang kedua kita tahan, dan hitungan 8 yang ketiga itu dikeluarkan. Ya, saya contohkan ini, saya mengambil napas dengan hitungan 8. Mungkin bisa dibantu hitungannya Pak ya. Coba. 8. 1 maksudnya 1, 2, 3. Nah, ini saya dengan menahan napas ya, minta dibantu hitungannya coba. 1, 2. Yo temponya jangan kelambatan loh Pak ya. Ya. Oke, saya menggunakan isyarat jari aja ya. Misalkan kayak gini ya. Saya akan menahan napas ini. Nah, yang kedua itu adalah setelah kita menahan, tadi kan kita menahan. Yang kedua itu adalah kita menahan. Tadi menarik napas. Hitungan 8 kedua itu adalah menahan napas. Tadi kan saya menarik ya. Menarik, jangan diputus sebelum hitungan 8. Yang kedua itu adalah dengan menahan. Itu menahan. Lah, yang ketiga itu kita keluarkan juga pelan-pelan ya. Lah supaya jangan cepat habis, ya berarti mengeluarkannya juga pelan-pelan juga. Contoh. Nah, itu. Jadi ambil. Oke, tadi kan saya contohkan, berarti kita peragakannya asli. Minta dihitung Pak ya, minta bantuan dihitung. Ini saya mulai dari yang pertama, dari menarik, kemudian saya tahan, kemudian saya keluarkan. Ini saya akan mulai. Coba bantu Pak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8. Nah, tentunya hitungannya juga dengan tempo yang sama. Ya, jangan terlalu cepat, juga jangan terlalu lambat. Ya, 1, 2, ya. Itu. Kemudian temponya jangan kemudian sudah 4 karena napas kita nggak kuat terus kita temponya cepatkan juga jangan, ya. Nah, itu nanti akan berat kalau mungkin posisinya kalau kayak gini mungkin masih ringan. Itu akan lebih berat ketika posisinya lebih kayak gini. Ini akan dalam mengambil nafas ataupun nanti mengeluarkan nafas akan lebih berat, ya. Tapi dari situlah nanti nafas kita insya Allah akan berkembang dari yang tadi nafasnya agak pendek, insya Allah bisa lebih panjang lagi. Misalkan kayak gini, itu juga seperti itu. 3 kali hitungan 8, 8 yang pertama dengan menarik nafas, 8 yang kedua kita tahan, 8 yang ketiga itu kita keluarkan pelan-pelan, ya, kayak gini ataupun kayak gini semuanya. Nah, itu gerakan-gerakan pemanasan yang ada kita selingi dengan teknik pernapasan semacam itu, ataupun misalkan kayak gini. Nah, itu juga kita kasih teknik pernapasan. Insya Allah di situ napas kita akan berkembang. Itu adalah salah satu teknik pernapasan yang bisa kita lakukan. Atau teknik pernapasan yang berikutnya bisa kita lakukan dengan membaca surat, ya, salah satu surat, misalkan kita contoh surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah tetapi kita wasolkan, dibaca yang tartil, kita wasolkan. Kita kira-kira kuat berapa ayat? Syukur-syukur bisa sampai terakhir. Saya contohkan, saya akan membaca surat Al-Fatihah dengan diwasolkan. Ya, tentunya tidak mencuri nafas, ya. Saya contohkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Nah, kalau misalkan di situ enggak kuat, kita coba lagi bisa sampai waladhdallin, ya. Nah, itu dengan kita praktekkan dengan membaca surat. Saya ulangi lagi, barangkali nanti bisa sampai waladhdallin. Yang ini tadi saya contohkan tadi sampai ihdinas shiratal mustaqim kita wasolkan. Syukur-syukur nanti ini bisa sampai waladhdallin selesai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, yang keduanya ada pertambahan. Nah, syukur-syukur nanti setelahnya bisa sampai waladhdallin, ya. Jadi kita coba terus, ya, sampai nanti sampai waladhdallin, ya. Nanti itu dengan kita masukkan ke dalam surat. Atau misalkan kalau kita sudah belajar lagu, kita coba yang lagu yang tinggi-tinggi, yang di situ yang ayatnya panjang-panjang, ya. Untuk barangkali yang tentunya kalau baru latihan biasanya napasnya nggak kuat sampai terakhir, nggak masalah, ya, nggak masalah. Jadi ketika napas kita pendek itu jangan terus kita menyerah tuh ayatnya panjang-panjang. Justru harus kita merasa tertantang ketika ada ayat panjang, itu kita merasa tertantang, wah, saya harus bisa. Nah, karena dari situ ada kesemangatan untuk berlatih. Insya Allah misalkan barangkali pada saat pertemuan itu kita napasnya belum sampai pada lagu yang terakhir. Nah, kita coba terus, ya, sampai 1 minggu, 2 minggu atau 1 bulan. Insya Allah nanti bisa sampai finish kita bisa full tanpa
mencuri napas. Barangkali kalau untuk tahap latihan mencuri napas gak masalah, tapi nanti kita usahakan supaya nanti kita bisa tanpa mencuri napas bisa kuat. Itu beberapa teknik pernapasan yang bisa kita lakukan. Nah, kemudian juga di samping itu kita sering olahraga, diantaranya lari pagi. Lari pagi, kalau belum pernah lari pagi tentunya ketika habis lari pagi napas kita akan terasa berat. Siapapun, ya kalau jarang olahraga kemudian baru pertama kali olahraga ya mesti kaget. Bulu tangkis, nggak biasa bulu tangkis kok langsung bulu tangkis. Habis itu bangun tidur langsung badan sakit semua, ya karena memang belum biasa. Orang di sawah pun seperti itu, nggak pernah macul, nggak pernah nyangkul di sawah kok nyangkul, pulang-pulang nanti bangun tidur langsung sakit semua. Nah, begitu juga lari pagi. Lari pagi kalau belum pernah lari pagi, pertama kali mesti ada berat ya. Nah, kita istiqomah setiap pagi subuh kita lari pagi ya. Kalau pertama kali jangan jauh-jauh, 1 kilo aja, 1 kilo cukup. Nah, dalam lari pun kita melakukan olah napas, ya kita ambil kemudian kita tahan sambil lari, ya sambil kita lari sambil menahan. Nah, jarak berapa itu seperti itu. Ya, kita menggunakan teknik pernapasan seperti itu, insya Allah akan cepat. Kemudian juga berenang. Nah, intinya olahraga lah. Itu di situ akan membantu napas kita lebih panjang. Ya, itu beberapa teknik yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan bisa dipraktekkan oleh sahabat semua. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.